Hmm, kalau dipikir-pikir ya, Resident Evil sekarang lagi rajin-rajinnya remake. Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, sampai Resident Evil 4. Semuanya udah dapat versi baru. Dan bentar lagi, kita juga bakal kedatangan Resident Evil Requiem. Tapi yang bikin gua mikir, di post-credit Separate Ways, rencana Albert Wesker itu udah mulai kebuka jelas. Dan kalau setup ceritanya udah sejauh itu, jujur aja, nanggung banget kalau berhenti dan RE5 nggak di-remake juga. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Resident Evil 5 remake beneran kejadian, apa aja yang harus dibenerin biar ceritanya nyambung dan kesalahan lama nggak keulang? Nah, jadi di video ini gue bakal bahas 7 hal yang wajib diperbaiki di RE5 remake. Action terlalu dominan. Kalau ngomongin RE5, jujur aja, yang pertama keinget itu bukan horornya, tapi actionnya, bre. Kayak musuh lebih rame, peluru bertebaran sama ledakan di mana-mana. Seru sih, iya. Tapi kalau kelamaan, ya capek juga. Makanya kalau nanti di remake, gue nggak pengen actionnya dihapus, tapi dibuat balance sama survival horornya. Kayak kasih momen sepi, kasih area yang bener-bener gelap, kasih situasi di mana ammo tipis dan kita otomatis berhenti sebentar sambil mikir, gue maju sekarang atau mending kabur dulu ya? Karena momen mikir kayak gitu yang bikin Resident Evil kerasa hidup, bukan cuma rame. Kontroversi lokasi cerita. Sebenarnya, bagian ini agak sensitif. Resident Evil 5 dulu sempat dipermasalahkan karena settingnya di Afrika, terutama dari cara gamenya menampilkan orang Afrika, yang buat sebagian pemain kerasa kurang pas. Padahal, iya, kalau dipikirin lagi, idenya sendiri sebenarnya kuat. Karena bioterorisme di dunia Resident Evil itu masalah global, bukan cuma urusan satu negara atau satu wilayah. Dan yang sering kelewat dibahas, secara lore, Afrika itu justru titik yang penting banget. Soalnya, progenitor virus, akar dari hampir semua virus di seri ini, pertama kali ditemukan di Afrika, lewat bunga kuno bernama Stairway to the Sun, yang disembah sukun Dipaya dan tumbuh di underground garden jauh di bawah reruntuhan mereka. Dari sinilah progenitor diambil, yang nantinya jadi dasar lahirnya T-Virus, G-Virus, dan hampir semua mimpi buruk Biohazard di Resident Evil. Jadi intinya, ya, masalah RE5 itu bukan karena ceritanya pindah ke Afrika, tapi gimana Afrika dan orang-orangnya ditampilkan di dalam game. Kalau suatu hari nanti RE5 beneran di remake, Capcom punya kesempatan buat benerin bagian ini. Lebih peka secara budaya, lebih rapi secara narasi, sambil tetap nunjukin satu hal penting, bahwa Afrika adalah titik awal progenitor virus, dan awal dari seluruh kekacauan Biohazard di dunia Resident Evil. AI yang lebih pintar. Pernah kejadian gini nggak, Be? Pas lu main solo Resident Evil 5? If we could remove that device on her chest. Dan ya, dari situ aja tuh sebenarnya udah kelihatan. AI di Resident Evil 5 itu nggak bisa dibilang pinter juga. Susah dijelasin detailnya sih, tapi intinya sering banget bikin lu berhenti sebentar sambil mikir, ini tuh ngebantu atau sebenarnya nambah beban lagi. Kadang dia kelihatan jago, tapi lebih seringnya ya kayak lupa perannya sebagai partner. Lu lagi sekarat, dia santai. Lu lagi aim rapi, malah nyelonong lewat di depan. Padahal kalau dipikir-pikir, konsep gamenya sebenarnya keren banget. Satu campaign penuh yang emang didesain buat co-op, bisa split screen lokal, bisa juga co-op online dari awal sampai tamat. Masalahnya muncul pas lu main sendirian. Semua kelebihan itu kerasa turun gara-gara partner AI yang performanya nggak konsisten. Nah makanya, kalau suatu hari Resident Evil 5 Remake beneran kejadian, harapan gue sebenarnya nggak muluk-muluk. Co-opnya tetap ada, tapi AI partnernya beneran jadi partner, bukan beban. Biar pas main solo, yang bikin deg-degan itu musuhnya, bukan partner yang kurang pintar, bre. Kembalinya Merchant. Harapan gua sih, jujur aja, Merchant di Resident Evil 5 nanti itu dibikin kayak di Resident Evil 4 Remake. Karena di RE5 yang lama, Merchant itu sebenarnya nggak pernah bener-bener ada. Yang ada cuma item manajemen, belanja lewat menu antar chapter, upgrade senjata, abis itu lanjut lagi ceritanya.
Padahal yang menarik, di tahap awal pengembangan Resident Evil 5, merchant itu sempat direncanakan bakal hadir langsung di dalam game. Tapi karena arah gamenya makin condong ke action dan pacing co-op yang pengen serba cepat, ide itu akhirnya ya dipotong. Makanya kalau suatu hari Resident Evil 5 Remake beneran kejadian, merchant itu harus dikembalikan. Biar di tengah game yang isinya tembak-tembakan terus, pemain punya satu momen buat upgrade atau beli senjata dulu langsung ke merchant, dan nggak ke inventory management lagi. Inventory lebih fleksibel. Nah, kalau soal inventory, di Resident Evil 5 itu kan sistemnya 3x3 dan real time. Inventory dibuka, tapi game nggak berhenti. Sebenarnya konsep itu udah bagus, masalahnya cuma satu, slotnya kekecilan. Makanya di versi remake nanti, menurut gua inventory-nya harusnya lebih banyak slot, tapi tetap real time. Kurang lebih kayak di Resident Evil Resistance. Slot inventory lebih lega, lu bisa ngatur item dengan lebih masuk akal, tapi lingkungan nggak pernah aman. Lu lagi buka inventory, lagi mikir mau buang item apa, terus kedengeran suara dari belakang. Dan di situ tekanan tetap kerasa. Jadi intinya, inventory-nya boleh lebih luas, asal waktunya tetap jalan. Lu dikasih ruang buat mikir, tapi nggak dikasih kesempatan santai. Dan buat RE5 Remake, itu cara paling pas buat modern tanpa ngilangin identitas aslinya. Konsep awal yang kembali di remake. Nah, kenapa sih Resident Evil 5 akhirnya jadi action co-op, padahal di awal pengembangannya itu single player survival horror? Sederhananya gini, Resident Evil 4 sukses besar, dan Capcom pengen ngembangin itu lebih jauh lagi. Di saat yang sama, ya game campaign co-op juga lagi rame. Masalahnya waktu itu, teknologi yang ada belum siap buat nampung semua ide awal yang lebih kompleks. Jadi pilihannya jelas, fokus ke action, dan sisanya ya harus dikorbanin. Dan ini contohnya. Konsep yang sempat dirancang tapi akhirnya dihapus. Nah kan, kalau misalkan kita bisa rasain momen seperti di konsep awal ini, sebenarnya ya bagus banget. Karena ya menurut gua pribadi sih, ini sayang banget kalau dilewatin. Ini bukan sekedar konten yang gagal dipakai, tapi potongan Resident Evil 5 yang hampir jadi. Dan sekarang, lewat versi Resident Evil 5 Remake, konten yang dulu kehapus punya kesempatan buat hidup lagi. Kalau itu beneran kejadian, ya RE5 Remake bakal jauh lebih cakep dibanding yang original. Momen Chris nonjok batu. Kalau ngomongin Resident Evil 5, ada satu momen yang sampai sekarang masih bikin orang mikir dua kali itu. Momen Chris nonjok batu. Masalahnya sebenarnya simple. Batu itu gede banget dan yang mindahin manusia. Dan yang perlu diingat, Chris Redfield itu bukan superhuman. Dia bukan kayak Albert Wesker yang kekuatannya datang dari virus, punya kemampuan di luar logika manusia. Chris itu manusia biasa. Cuma ya badannya emang gede sih. Tapi tetap aja, ngangkat atau ngedorong batu segede itu pakai tinju kosong, secara logika nggak masuk. Dan anehnya, justru karena nggak masuk akal, momen ini jadi paling absurd di universe Resident Evil. Sampai di roasting sama Heisenberg di Resident Evil Village. Jadi ya, momen ini sih harus banget ada di versi Resident Evil 5 Remake. Karena mau dibilang lebay kek, mau dibilang nggak masuk akal kek, ya ini udah ciri khasnya RE5. Kalau sampai dihilangin, rasanya ada yang kurang. Ya nggak, Bre? Nah, itu tadi beberapa hal yang menurut gue paling penting kalau Resident Evil 5 beneran di remake. Mulai dari arah horor yang sempat dikorbanin, konsep awal yang dulu dibuang, sampai ya momen Chris nonjok batu yang entah kenapa malah jadi ikonik karena absurd. Dan sekarang giliran lu. Kalau Resident Evil 5 nanti beneran di remake, hal apa aja sih yang perlu diperbaiki? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Oh ya, kalau lu enjoy videonya, jangan lupa like videonya dan subscribe kalau lu pengen bahasan Resident Evil lainnya. Gue Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for.